Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat siang Islam yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang meninggal dunia, biasanya orang yang masih hidup berkirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Benarkah doa yang dikirim akan sampai pada orang yang meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu mendoakan orang yang wafat ketika sholat jenazah. Tidak mungkin tidak sampai, karena Rasulullah pun sering melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, bila salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Syekh Zainuddin Al-Malibari pernah mengisahkan ada seorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Kemudian ahli kubur tersebut sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka pungut itu. Kemudian laki-laki tersebut menceritakan mimpinya seperti sebagai berikut. Aku sempat heran melihat pemandangan mimpi tersebut. Belum selesai keherananku tentang mimpi itu, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Di dalam mimpi itu, aku mencoba menghampirinya dan bertanya kepada seorang ahli kubur tersebut, apa yang sedang dipunguti mereka? Ahli kubur yang duduk tadi itu lalu menjawab, yang mereka pungut itu adalah kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Sehingga aku penasaran dan kembali bertanya lagi, lantas, mengapa engkau tidak ikut memungutnya? Kemudian dia menjawab, karena aku sudah cukup dan tidak memerlukannya. Aku pun bertanya lagi kepadanya, mengapa engkau tidak memerlukannya? Kemudian dijawab oleh ahli kubur tersebut, karena dengan khatam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Anakku di pasar ini setiap hari berjualan kue yang sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur. Kemudian, keesokan paginya setelah terbangun, aku langsung pergi ke pasar yang disebutkan oleh ahli kubur dalam mimpi semalam. Ternyata, benar, di sana ada seorang anak muda yang sedang berdagang kue dengan kedua bibirnya yang tak pernah berhenti berucap sesuatu. Aku pun mendekatinya dan langsung bertanya, mengapa engkau tidak henti menggerakkan kedua bibirmu itu?
Kemudian anak muda tersebut menjawab, "Aku sedang membaca Al-Quran," lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah meninggal di alam kubur. Beberapa waktu kemudian, aku bermimpi lagi, melihat pemandangan mimpi yang seperti sebelumnya, yang beberapa ahli kubur keluar dari kuburnya memunguti sesuatu. Namun, yang membuatku heran kali ini adalah ahli kubur yang sebelumnya tidak ikut memunguti sesuatu, kali ini ikut memungut bersama ahli kubur yang lain. Sehingga begitu terbangun, aku segera pergi lagi ke pasar untuk mengetahui kabar anak muda yang biasa berdagang kue sambil membaca Al-Quran tersebut. Dan ternyata sekarang anak muda tersebut sudah meninggal. Dari kisah di atas, kita dapat menarik beberapa pelajaran dan kesimpulan. Yang pertama adalah kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur yang berupa bacaan Al-Quran, doa ataupun sedekah terbukti sampai kepada mereka yang insya Allah berguna. Yang kedua, kebaikan yang dihadiahkan seorang anak yang soleh kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Yang ketiga, hadiah kebaikan dari seorang anak, sahabat atau orang terdekat kepada orang yang telah meninggal bisa meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Sehingga benar apa yang pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebaikan yang terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah anak soleh yang selalu mendoakannya, dan jika berhenti yang mendoakannya, maka berhenti pula aliran kebaikan itu. Sebagaimana berhentinya kebaikan yang dikisahkan oleh anak muda yang membaca Al-Quran karena dirinya meninggal dunia. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terbebas dari siksa kubur, dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.